saya. Aing si centring. Allahu Akbar. Tuh. Oke, assalamualaikum teman-teman dan kawan-kawan semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Baik lagi dengan saya Rizal di channel Sekilas Berau. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh warga kampung di sini. Dan ini cerita ini melanjutkan cerita di part 1, yaitu tentang cerita nenek Guyuk yang ada di persawahan kita. Dan kita sudah di tempatnya sekarang. Saya ditemani sama warga kampung saya yang konon katanya punya banyak cerita horor, yaitu Mang Mimit, dan ada juga Pak Sandi yang ya bisa dibilang tentunya harus ada orang yang bisa menetralisir keadaan setempat gitu. Sekarang kita mau melakukan semacam cerita horor yang bakal dibawakan oleh Mang Mimit tentang pengalaman hidupnya di tempat yang lumayan mencekam ini. Nah, sebelum masuk ke cerita yang bakal dibawain sama Mang Mimit yang pada dasarnya bakal nyeritain horor, kita bakal nanya dulu keadaan tempatnya sama Kak Sandi yang lebih tahu gitu tentang tempat-tempat yang bisa dibilang angker dan dihuni oleh makhluk-makhluk gaib gitu. Nah Pak, barangkali Bapak udah bisa merasakan nih gimana keadaan tempatnya gitu. Kalau keadaan tempat di sini sebenarnya emang waktu zaman dulu ini ada sebuah bangunan kuno. Cuma sekarang kan udah jadi perkebunan gini karena udah berapa ratus tahun silam lah. Ya. Jadi udah jadi kebun sekarang. Nah, di sini ada sumur tua. Dari dulu itu udah ada sumur tua itu. Ada sumur tua. Waktu kemarin juga jam 11 waktu Kang Mimit lewat itu ada sesuatu, tanyain aja tuh yang udah. Ya, Mang Mimit bener kah? Itu sama Mang Mimit kejadian langsung gitu? Ya pernah Mang Mimit waktu itu malam itu lewat ya sekitar jam 1-an lah. Jam 1 malam? Ya kebetulan selewat ada makhluk, dikira itu orang biasa. Makhluknya pembentukannya gimana itu? Kayak orang. Kayak orang biasa gitu? Kebetulan tuh ditanya, dia nggak pernah jawab. Gak jawab? Ya cuman kelihatan itunya badannya gemuk, tinggi, hitam. Terus saya diikuti sama saya, tahu-tahu dia nggak hilang. Langsung menghilang dari ya menghilang. Pas melewati itu sumur nggak ada. Tapi ya. Sekarang sumurnya masih ada? Masih, tapi udah udah dikubur dipakai, gitu? Ya, udah dikubur. Kebetulan saya udah lewat, ada lagi itu perempuan, rambutnya panjang, pakai baju merah. Ada Pak? Ada kan? Pada lihat kan? Kelihatan kan? Kita langsung masuk aja ke cerita yang bakal diceritain Mang Mimit. Dan sekarang langsung aja cekidot ke ceritanya. Oke, dulu dan kawan-kawan semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Dan tadi udah sedikit kita ringkas untuk tempat ininya, dan kata Bapak Sadli sendiri ya tempatnya emang ada sejarahnya dulu gitu. Dan sekarang kita masuk ke segmen cerita horor di tempat horor. Tanpa lama-lama lagi, cerita itu bakal diceritain sama Mang Mimit sendiri. Dan sebelum ke cerita, saya mau nanya dulu ke Mang Mimit, pakai bahasa Sunda ya biar merenah gitu. Nah, Mang Mimit, pas kejadian Mang Mimit ketemu sosok makhluk yang bisa dibilang goib gitu di tempat ETT, cerita awalnya kumaha kira-kira dari awal? Dari awal teh ini sambil ngopi ya teman-teman. Kang ambil teh kebeneran jalan tadinya tas biasa atas apa-aprakan. Ya puting ya sekitar jam 12 kah, ya jam 12-an lah. Kebeneran itu giginya teh hiji tempat teh cenah cek beja mah aya sumur tua yang tadi udah diceritain sama Pak Sandi. Cerita Pak Sandi kebeneran Kang Amit ngaliwat kadinya ayo jelema jong bodag hidung tak tekan pas selami
eta teh teu aya muncul aya sosok awewe bukna. Tapi sebelum Mang Mimit melanjutkan ceritanya, kita sambil ngopi ya di sini biar tenang Mimitnya, biar relax, biar gak terlalu mohon. Mimit, kira-kira kumaha teh cerita kelanjutanna ya dia? Tah cerita eta teh da kami teh teu 100% apa sajarah nanya. Jadi kami teh hiji beja an kaparangan kami kelewat aya kejadian gitu anu langkung utama terang nama sajarah ramah di awal nepi ka akhir kejadian gitu teh Asandi tanarasnya Asandi cuma bener Asandi teh aya kejadian gitu di baheulana ras atanapi sakadar cerita. Nah, Mas Andi gimana tah tanggapannya? Nu dicaritakeun ku Kang Mimit cerita eta teh emang nyatana aya. Si cewek eta teh emang pakai baju merah cuman ada kebayanya ada selendang. Ada selendang. Soalnya waktu dulu dia pas waktu pulang, kalau dulu kan ada reog. Ya reog. Ada reog dia pulang. Berhubung si cewek ini terlalu cantik, akhirnya ada beberapa pemuda lah yang suka mabok, kayaknya mau perkosa dia lemparin ke sumur. Pantesan rupanya. Jadi yang diceritain kami teh emang nyatana kitu asli. Bukan sekedar berita. Bukan, eta sewaktu-waktu ada. Malah ini rasanya juga udah terasa ada sesuatu nih, udah mulai nih. Tar lihat ada apa ya? Allahu Akbar. Tuh, tak kacau tinggal itu. Padahal wanginya. Tuh, gugur-bugan. Tuh, gugur-bugan. Ada apa ya? Itu naon itu aya naon itu tuh. Gugur-gugur itu. Tuh, ngedeketin Mang Mimit tuh. Tuh. Ini bisa di ini nggak Pak? Bisa di netralin nggak? Bisa. Kita lumayan takut juga tiba-tiba gini gitu ya. Bismillah. Allahu Akbar. Dan. Ini tanpa kita sadari kita langsung kaget gitu ya. Karena tiba-tiba pas Sandi langsung menunjuk ke pohon ini langsung bereaksi gitu. Dia merasa Tapi ini bener Pak ya, maksudnya ini bukan ada settingan-settingan gitu ya? Bener. Kalau sama angin harusnya semua kan? Iya. Nah ini kan cuma ini doang. Ya, iya kan? Ya mungkin Bapak Sandi lebih tahu gitu tentang pria-pria yang bisa dibilang goib gitu ya. Ya teman-teman tidak bisa dipungkiri ya bahwa tempat kayak gini, apalagi konteksnya Pak Sandi lebih tahu gitu. Pas tadi kita lagi ngobrol santai, tiba-tiba pohon yang di belakang kita langsung bereaksi gitu. Tanpa ada orang, tanpa ada settingan, ini benar-benar tanpa ada settingan, kita lagi ngobrol gitu. Pas Sandi bilang Allahu Akbar langsung gitu. Dan kita juga bingung itu apa, cuman ya. Lamun aya settingan, pasti ketinggalan kan dekat. Pohon pisang kan dekat, ini kan terang, pasti ketahuan kan. Bener-bener. Kalau ada orang, kalau ada apa. Ini bener-bener langsung gitu, kita langsung bener-bener kaget gitu, kameramen juga langsung bener-bener. Ya bisa dibilang ini benar-benar ada reaksi gitu. Nah kita lanjut aja langsung, siapa tahu ada interaksi lagi dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu bisa dibilangnya. Kita langsung lanjut aja sama yang diobrolin sama Pak Sandi tadi. Yang tadi geber-geber pohon pisang itu sebenarnya yang cewek pakai baju merah selendang itu. Nah kan di sebelah sana kan ada sumur tua. Nah pertamanya itu yang dialungkeun ka sumur. Sumurnya sebelah sana ya? Di sini. Cuman udah kelamaan, akhirnya kan diurug lah, dijadiin kebun. Cuman selalu ada menampakan. Itu lewat menampakan itu jam 11, jam 1. Lewat itu nggak bisa antara jam 11 dan 1. Malah sekarang auranya udah terasa getar-getarnya. Ini kayak yang mau masuk ke kami kayaknya nih. Kira-kira Mimit siap gak kalau kita lakukan mediasi gitu biar si makhluknya itu yang tadi berinteraksi ke pohon dimasukin ke Mang Mimit, dan Mimit siap gak kira-kira? Siap. Karena biar lebih jelas juga gitu ya, karena makhluk yang tadi itu mungkin tidak terima gitu dengan kehadiran kita gitu ya Pak ya. Betul itu. Dan
Ya mungkin kita bakal masuk ke segmen mediumisasi yang bakal dimasukin sama Pak Sandi ke tubuhnya Mang Mimit gitu. Mang Mimit siap? Ya. Nah sekarang kita bakal masuk ke segmen mediasi yang bakal dilakukan ke tubuh Mang Mimit. Karena tadi sebelumnya kita udah lihat interaksi dari si makhluk itu, siapa tahu langsung masuk si makhluknya ke tubuh Mang Mimit gitu. Kita serahkan aja ke Pak Sandi. Ini cuman ada dua makhluk, yang satu agak gedean gemuk, mungkin yang itu yang merasa terganggu banget. Kalau masalah ini kan masih bisa diatasi, cuman ini terlalu ini gitu. Ya kita tanya aja lah, coba ya. Siapa tahu gimana gitu, yang sebenarnya dia kan lebih ini yang alamannya. Siap? Siap. Oh, apa? Aing kena diganggu. Saya Aing ngaran si Jahir. si Jahir ti mana asalna ti mana? Kudu nyaho ane kamu. Kaula iyo si Jan ngawas negara iyo. Hampura bisi ngerasa kaganggu banyak daerah ieu. Hampura. Ngopi moal. Sebagai kopi aing mah pahit Ngarantenya Jawir. ngerasa kaganggu hampura wae atunya. Da ngaranna ge barudak darah paleunya gitu. Aing keur istirahat nakah di kaningan kumararane. Cicing teh di daerah mana? Dina iyo aing sumur ngageuh sumur. Ngageuh sumur. Ari eta Nyai Merah eta anu sok make selendang eta saha eta? Pemajikan aing eta teh. Oh, eta teh nya. Aduh aya anu pemajikan eta teh ngaranna. Ek nadaon atuh maraneh kadari ngaganggu aing wae. Ante hayang ngabuktoskeun nya ayeuna Di Jawir hayang ngabuktoskeun nyi selendang eta baju merah. Soalnya kan sok keluar wae sok ngalikeun gitu kan. Jadi hayang ngabuktikeun saha eta teh gitu, nah bener nah henteu gitu. Eta teh pamajikan aing sok resep ulin moyan kabukin teh. Ku aing tadi geur-geur antepkeun deui. Da kakasih aing eta teh nyaah aing oge. Sok senu ngaganggu mata aing di awal tiap waktu di awal di dinding. Oh jadi eta teh istri Ki Jawir nya. Istri kula eta. Nya atuh aing geus sapakieu mah moal ngaganggu kan di oge anu ngaraliwat kumaha aya tos silasma gitu kan. Heuh. Tah ieu nama tos we atuh aya namanya Ki Jawir cakape sakieu nya. Aya nama nu penting tos aya perkenalannya sareng Ki Jawir. Satu namina nu selendang merah teh Nyai saha? Eta gara Kentring Manik. Oh, Kentring Manik. Nya wartoskeun we ka istri Ki Jawir Kentring Manik kapunten kitu nya bilih aya ieu anu kirang sopan naon gitu da tos beda alamnya. Nya kitu we nuhun atunya Ki Jawir. Allah. Karena ada cerita juga dari Bapak Arya sendiri yang udah almarhum lah Mas ya. Pernah mengalami ketemu pas hujan juga itu sama itu bisa dibilang ya itu nenek Guyuto mungkin ya. Tapi Bapak bisa ini nggak bisa rasain nggak nenek Guyuto sekarang ada di sekeliling kita nggak? Ada, cuman nggak bisa masuk karena kan di benteng. Kalau yang cewek ini kan nggak di benteng, kan wilayah sini. Kalau nenek yang di sana kan dari sana udah di benteng dulu. Oh beda lagi ya? Beda. Tapi ini tetap wilayah, cuma kan ini mau ceritanya yang ini kan, cuma itu kan lebih tua. Nah kalau Kentring Manik emang wilayahnya di sini bisa gitu. Iya. Nah Mang Mimit yang barusan udah dimasuki oleh sosok makhluk yang tadi udah bereaksi gitu. Gimana ada perasaan gimana gitu dimasukin makhluk kayak gitu? Kerasa gak gitu? Berat, pasti emang kerasa berat. Jadi asa aya kumanya asa di tinihanku 2 kilo kintal lah badan jadi berat gitu. Yang dirasain Mang Mimit tadi pas selama mediumisasi gitu. Mohon berat karena berat gitu. Berat. Ya teman-teman dan dulur-dulur dimanapun berada, itu kita udah lihat ya, udah dan ada reaksi juga gitu di tempat ini.
ya bisa dibilang ini benar-benar angker gitu, apalagi ini menuju malam, udah sekitar jam 12 ya Pak ya, jam 12 malam. Dan mungkin sebelum ke cerita akhir, kawan dimanapun berada, kita masih berada di tempat ini ya. Dan sebelum masuk ke segmen uji nyali yang bakal dilakukan sama Mang Mimit, mau nanya dulu, Mang Mimit siap gak? Bener siap gitu? Siap Uji nyali di sini sendiri. insya Allah Dan kita bakal mantau dari jauh ya. Langsung aja Mang Mimit uji nyali sendiri. Uji nyali dimulai. naon astagfirullahaladzim. 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 Artinya Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. No. Aing kaget aya batu laut mana di dieu di ke tempat kula. Saya. Aing si centring. Anu sok pakai baju berem. Oh, istri Ki Jawir. Sate salaki uwi eta Ki Jawir. Nah, atuh bet sok keluar wae tuh. Kerulin di dia dapang ulinan uing di dia mah. Teman-teman, kita belum sama izinnya, langsung kemasukan ini ya, kemasukan. Ini kasihan berhubung orang ini lemah, takut nggak kuat ya. Begini juga karena ya takutlah ya namanya orang ini. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Mimit, sadar? Sadar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu. Duduk. Nah, kawan-kawan, ini kita belum sempat meninggalkan tempat ini, baru beberapa langkah dari tempat ini, dan Mang Mimit juga belum lama uji nyalinya ya. Langsung kejadian kemasukan mungkin ya Pak ya, bisa dibilang kemasukan langsung gitu. Dan kita juga kaget gitu, tadi kita udah jalan lumayan jauh dari tempat ini, cuman Mang Mimit langsung bereaksi gitu. Dan Mang Mimit tadi ya sebelum kemasukan emang ada reaksi-reaksi apa itu?
tadi ngawitan nama ngaburingkak itu bulu punduk teh nya. Buringkak bulu punduk. Ngaburingkak bulu punduk. Teu kata selami aya nu ngawuran, Ngawuran paralakan. apa? Ku tanu kudu tos subur. Siga pasir gitu. Tiga Wur, wur. pasir. Pas ditinggali juga ya anu ngojengkang ke kapal kita. Ujug-ujug kami itu juga awak teh kumahanya lu. Jadi berat asa anu ngadorong-dorong gitu. Jadi teh sadar ya kami teh gitu teh sadar inget kana naon. Berarti langsung kemasukan dari banyak. Tadi kemasukan Kentring Manik. Oh berarti yang tadi apa yang diceritain sama Ki Jawir teh ya? Berarti si kuntilanak merah itu yang masuk teh yang barusan teh? Cuman tadi kalau dilamain takutnya dia badannya nggak kuat. Ya. Gitu. Jadi tadi yang penting udah bisa hadir lah untuk membuktikan bahwa di sini itu ada sosok makhluk yang namanya Kentring Manik, istrinya Ki Jawir. Gitu. Yang tadi Ki Jawir kan udah hadir. Nah sekarang Kentring Manik udah hadir. Nah, sekarang kan udah terbukti gitu kan. Berarti bener adanya di sini tuh gitu ya? Gitu. Jadi bukan sekedar omong kosong lah. Bukan cerita-cerita doang gitu. Gitu kan. Berarti bener adanya di sini tuh gitu ya? Gitu. Jadi bukan sekedar omong kosong lah. Bukan cerita-cerita doang gitu. Ya. Jadi nyata. Gitu kawan-kawan dulur. Explore kita malam ini bener-bener menegangkan karena kita bisa dibilang kita tim gak terlalu banyak dan kejadian-kejadian yang tidak diduga benar-benar terjadi gitu. Dan mungkin kita udahin dulu aja Pak ya konten kali ini. Ya cukuplah pada kesempatan kali ini, dan yang penting kita udah membuktikan bahwa di sini tuh emang ada sosok yang sering mengganggu, Jadi itu bukan sekedar omong kosong belaka, tapi nyatana emang aya gitu. Nah gitu kawan-kawan dan dulur. Dan mungkin di part 1 itu judulnya itu Nenek Guyu itu Pak ya. Cuman ya tadi bisa dibilang sama Bapak karena lokasinya di sini, cuman emang lumayan jauh juga ya, beda perbatasan gitu ya. Beda perbatasan, kalau Nenek Guyu kan sebelah sana, cuman ini juga wilayah, cuman kan ada Ki Jawir. Ki Jawir juga sebenarnya kan masih, jadi si Ki Jawir itu masih saudara Nenek Guyung. Terus kalau Nenek Guyung yang hadir bisa aja dia, cuman takutnya dianya nggak kuat. Gitu. Nggak kuat ya? Lemah, makanya dibenteng dulu. Cuman kalau Kentring Manik ya bisa-bisa aja gitu kan. Kalau Nenek Guyung, karena kan kalau bangsa jin lebih tua itu lebih sakti, lebih gagah gitu. Nah itu yang jadi hariwangna gitu, orang bahasa Sunda. Khawatirnya gitu. Nah itu. Karena dulur, kita udah berapa hal udah kita buktikan secara langsung di tempat ini, bahwasannya dimana kalau yang Nenek Guyung itu emang ada batasnya, bukan di ranah sini. Kalau ranah sini ya tadi makhluk-makhluknya tuh yang tadi apa ya, yang kayak Bah Jawir sama sama Nyi Kentring Manik. Nyi Kentring Manik ya, yang tadi udah langsung masuk itu eksklusif, langsung masuk ke badannya Mang Mimit gitu ya. Itu suami istri Ki Jawir, suaminya, Kentring Manik istrinya. Ya, cuman karena kita juga gak mau terlalu berlebihan, takutnya Mang Mimitnya juga gak kuat gitu ya, karena yang disebut ini Guyu itu emang bener-bener kekuatannya di atas yang barusan masuk ya. Iya. Dari Ki Jawir sama Kentring Maniknya emang bener-bener di atas mereka gitu. Jadi ya kalau masuk lagi ke Mang Mimit, takutnya Mang Mimit gak kuat gitu. Nah jadi teman-teman, kita bakal udahin aja video kita kali ini. Dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video kita selanjutnya. Kita bakal mengadakan konten-konten yang berupa kayak gini, petualangan dan lain sebagainya. Untuk terakhir, untuk menghilangkan hal-hal negatif ya, selesai ini kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya Pak. Mau menghilangkan hal-hal aura negatif ya, jangan sampai kita udahan pulang ke rumah gimana Nah lah. takutnya gitu ya. Nah mungkin kita sekarang mau menetralisir bahasanya Pak ya, menetralisir tempat ini dan keadaan badan-badan kita supaya tidak terjadi apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata Hasbiyallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah.
rabbal alamin. Nah, mungkin kawan-kawan dan dulur, video kita cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang tadi like, subscribe, dan komen. Semoga kedepannya kita bakal menyediakan konten-konten seperti ini lagi. Semoga ada umur dan kesempatan, amin. Dan terima kasih buat Mang Unit yang sudah bisa diajak ngobrol ngopi. Terima kasih juga Pak Sandi udah bisa yang menjaga kita lah bahasanya gitu. Karena tempat kayak gini kita benar-benar nol pengalaman gitu. Dan tentunya jangan lupa share video-video ini ke teman-teman kalian biar sedikit berkembang. Jadi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa di kesempatan lain dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.